Halo teman-teman, kenalin nama aku Nisa yang bakal nemenin kamu di Cinta, cerita inspiratif bareng Nisa. Jadi di podcast ini kita bakal kedatangan banyak banget orang-orang yang sangat menginspirasi dari berbagai kalangan. Dan kita juga bakal ngobrolin hal-hal yang inspiratif lainnya. Nah, sekarang kita sudah kedatangan salah satu tamu yang keren deh pokoknya. Beliau merupakan ayah dari 2 orang anak dan sekarang sedang menjabat sebagai ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wow, ini baru episode 1 loh dan ternyata tamunya juga sudah luar biasa. Langsung aja kita sapa Bapak Sabilul Alif. Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Sabilul Alif SH, SIK MSI, adalah perwira polisi Kelahiran Gresik, 27 Juni 1975. Dia dikenal sebagai polisi yang inovatif dan berani membuat terobosan. Dimanapun ia ditugaskan, selalu ada gagasan membuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yeay. Halo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, teman-teman Nisa dan followernya Nisa. Yes. Apa kabar nih Bapak? Baik. Ini pengalaman pertama podcast dan saya senang diwawancarai langsung oleh anak saya. Dan ini adalah latihan yang pertama untuk anak saya dan yang kedua saya latihan juga. Benar. Suatu saya bisa berpodcast ria bersama teman-teman juga. Sekarang kalau boleh tahu kesibukannya Bapak ngapain nih? Pertama kita dinas di ajudan Wakil Presiden adalah mengawal, mendampingi Wakil Presiden, menyiapkan kelengkapan administrasi, dan bertugas selama beberapa minggu karena ini situasi pandemi. Namun ada kesibukan-kesibukan lain ya mengurus keluarga, contoh mengurus Nisa, kemarin baru bisa nyetir mobil, karena sudah mau kuliah. Terus mempersiapkan adiknya juga mau sekolah di Malang dan kesibukan-kesibukan lain antara lain kesibukan olahraga dan kesibukan silaturahmi bersama teman. Tapi tentunya kita prokes, terus meningkatkan kesehatan dengan cara berolahraga, jangan lupa minum vitamin. Ini kesibukan-kesibukan saat ini. Selain itu juga kesibukan membaca referensi-referensi, jangan sampai kita ketinggalan bertugas di luar, lupa tentang update perkembangan kepolisian. Benar. Tadi kan Bapak juga sempat ngomongin masalah berolahraga nih. Kelihatan banget nih dari badannya Bapak yang kelihatan. di saat seumur-umur seperti itu masih fit gitu. Iya. Kalau boleh tahu Bapak olahraga apa aja nih? Jadi olahraga dalam situasi pandemi ini sangat dibutuhkan. Benar teman-teman. Kalau PPKM darurat kita tidak boleh berolahraga di luar, kita bisa berolahraga treadmill, setidaknya berolahraga di depan rumah itu. Lari-lari, sit up, push up, itu saja. Yang penting kita fresh. Ingat bahwa olahraga bagian dari mensana in corpore sano. Itu. Mungkin anak-anak jangan lupa lagi dalam tubuh yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bener kan berarti? Atau dalam tubuh yang kuat terdapat pemikiran-pemikiran yang inovatif. Wah, mantap. Ini Bapak ngomong gini seperti ini, tapi lihat saya kalau dibandingkan dengan Bapak ini sangat berbeda ya. Tapi nggak apa-apa, semua tuh butuh proses. Artinya yang penting ada niat. Benar. Niat, keinginan. Walaupun hanya sebatas niat, setidaknya bagus. Paling itu dalam Islam itu baik. Kalau ada niat aja sudah diberi pahala. Benar nih teman-teman. Nah, balik lagi ke masalah ajudan Wakil Presiden ini Pak. Nah, untuk menjadi ajudan itu kan bukan sesuatu yang gampang kan Pak. Nah, saya pengen tahu gimana sih langkah-langkah Bapak itu bisa menjadi seperti saat ini gitu. Jadi ajudan Wakil Presiden itu satu angkatan, itu cuma dipilih 1 orang. Ya, biasanya selama 1 periode 5 tahun atau bisa setengah periode.
dan tentunya melalui proses yang cukup panjang. Ya, pertama dipilih oleh institusi kita kepolisian. Yang kedua melalui proses seleksi beberapa bulan, beberapa tahapan. Pertama tes psikotes, jiwanya harus benar dulu. Yang kedua tes pengetahuan akademis. Yang ketiga bahasa Inggris. Terus tes kesehatan yang paling terpenting. Dan yang terakhir adalah tentunya dipilih oleh wakil presiden setelah dipilih itu. Ada 4 angkatan dari kepolisian, saya, terus 1 dari angkatan darat, Kolonel Firman, dari ketiga dari angkatan udara, Kolonel Sigit, yang dari angkatan laut, Kolonel Taufik. Dan kita bergantian selama naik dinas itu kurang lebih 2-3 minggu dalam situasi pandemi ini, karena sebelum masuk kita harus tes PCR, dipastikan sehat, dan beberapa minggu kita mendampingi wakil presiden. Prosesnya menjadi ajudan wakil presiden tentunya dipilih oleh kepolisian, dipilih oleh polisi, dipilih oleh institusi masing-masing. Setelah itu melalui proses panjang seleksi tersebut. Dan seleksi ini tentunya yang pertama fisik dulu. Kan nggak ada tiba-tiba ajudan tuh yang gendut, benar. Makanya bagi yang pengen badan fisik, tentunya bukan saya body shaming ya, body apa? bukan. Tapi ingatlah bahwa badan yang bagus diikuti dengan olahraga yang baik, makanan yang sehat, itu juga nanti jiwanya sehat. Pada intinya berarti harus sehat ya. Harus sehat, Pak, ya? sehat dulu. Yang kedua performa. Yang ketiga secara akademis juga, ya bukan saya bilang, saya ini orang-orang yang nggak pinter-pinter amat. Di Taruna juga bukan orang yang pinter-pinter. Tapi ingatlah bahwa yang paling terpenting adalah motivasi. Ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak, khusus untuk remaja yang akan ingin sukses ke depan. Yang penting semangat. Semangat membara. Dalam sebuah mutu saya itu, yang paling terpenting adalah niat dalam kebaikan. Yang kedua adalah semangat. Yang ketiga adalah mewujudkan mimpi-mimpi yang kita inginkan. Dream, believe, make it happen. Wah, itu. Ini sebuah kutipan-kutipan yang mungkin bisa kita tanam nih teman-teman buat diri kita sendiri. Kalau misalnya kita memang punya tujuan yang ingin kita capai gitu, nggak apa-apa, bermimpi aja dulu. Tapi syaratnya tetap harus berusaha dan akhirnya kita bakal bisa make it happen. Nah, gitu. Ngomongin masalah proses nih Pak, kalau yang namanya proses itu pasti tidak luput dengan adanya kegagalan, dengan adanya Bapak itu berada di titik yang terendah gitu. Boleh di-share dong kira-kira apa sih titik terendah itu biar kita tuh juga bisa belajar dari situ. Apa yang harus kita lakukan, apa tindakan yang harus kita ambil gitu Pak. Nah ini ya penting itu. Orang jangan putus asa dalam sebuah kegagalan. Ada yang bilang kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Kegagalan adalah sebuah pelajaran. Makanya ada sebuah pengalaman, learning by experience, belajar dari sebuah pengalaman. Nah, dari pengalaman itu dua, pengalaman yang baik, pengalaman yang tidak baik, pengalaman yang positif, pengalaman yang negatif, pengalaman berhasil, pengalaman yang tidak berhasil. Tapi itu sebuah perjalanan dinamika bagi anak-anak seusia Nisa, bahkan seusia atau saya, orang-orang dewasa seusia saya pasti mengalami sebuah kegagalan. Kegagalan di usianya remaja paling kegagalan yang mungkin resikonya kecil, tapi kalau kita resikonya besar. Oleh karena itu, anggaplah sebuah kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kegagalan yang pernah saya alami, ya mungkin saya pengen waktu itu cita-cita dari mulai kecil sekolah di SMP 1, tapi ternyata tidak bisa, dan ternyata orang tua juga merestui dan mensupport saya untuk sekolah di agama. Ya, waktu itu nggak pernah berpikir, bahkan waktu itu sekolah dari madrasah mana mungkin bisa masuk akabri. Tapi ternyata
mungkin satu-satunya akabri yang dari madrasah saya waktu itu. Wah, tapi akhirnya juga kita punya modal masuk akabri, tapi punya kemampuan dasar agama yang baik. Setelah itu bisa kita tularkan kepada teman-teman di saat kita disuruh memimpin doa, ya kita yang berdoa. Nah itu loh, anggap adalah kelebihan-kelebihan. Tapi Bener-bener. Ingatlah bahwa ketidakberhasilan kita, ketidaktercapaian apa yang menjadi cita-cita kita, itu bukan menjadi penghalang. Dan itu justru menjadi sebuah kekuatan untuk kita semakin maju, semakin bangkit. Ya, semakin bangkit. Tapi ingatlah bahwa tidak ada yang akan membantu diri kita selain diri kita sendiri. Betul? Benar. Itu. Nah, justru kalau menurut saya nih Pak, kegagalan itu justru udah sesuatu poin plus bagi kita karena kita sudah mencoba, dibanding sama orang-orang yang kayak takut gagal kan nggak ada actionnya tuh. Ketika kita gagal justru kita sudah berani mencoba dan kita itu bisa memperbaiki diri dari hal-hal yang kita gagalin itu, Pak. Ya, ada sebuah pepatah, lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak pernah gagal karena tidak mencoba. Nah, bener banget nih teman-teman. Ya. Nah, buat teman-teman yang pengen nih tapi takut, buat apa sih takut? Karena bahkan belum pernah kejadian kan, ya udah coba aja dulu, siapa tahu memang di situ rezekinya gitu kan. Kalau misalnya memang gagal ya coba lagi, karena nggak ada sesuatu keberhasilan yang instan gitu. Bahkan mie instan aja yang katanya instan harus dibikin dulu, ya kan? Iya. Nah, Kalau nggak mau gagal, makan makanan yang instan saja. Itu pasti nanti hidupnya akan gagal, minimal gagal untuk menguruskan badan. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa sebuah moto begini, yang tadi saya salah satunya yaitu lebih baik gagal karena melakukan daripada tidak pernah gagal karena tidak melakukan. Itu moto saya selama saya menjabat di beberapa tempat, Kapolres, menghadapi resiko yang besar. Karena setiap resiko yang besar itu pasti akan mendapatkan sebuah pelajaran yang besar. Ya, orang kalau takut resiko, ya, dalam sebuah bisnis, high risk, high return. Ya, resiko yang besar, ya, high risk, high return. Artinya bahwa kalau kita mau pingin sesuatu yang besar, kita juga harus resiko yang besar. benar. Dan ingat bahwa kita harus mencapai sebuah titik harapan, cita-cita yang tertinggi dalam hidup kita. Benar. Saya juga ini Pak pernah dengar quotes nih dari Pak Soekarno. Bermimpilah setinggi langit, apabila jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Yeah. Itu selama ini salah satu kutipan yang saya pakai hingga sekarang. Nggak apa-apa bermimpi setinggi-tingginya, biar kalau jatuh ya nggak jauh-jauh dari apa yang kita mimpikan. Daripada mimpi kita rendah, terus habis itu kita gagal, berarti kita di bawahnya lagi kan nggak enak gitu. Yang penting ya itu bener, dream. Apa Pak? Dream, work it, make bukan. it. Gimana? Dream, believe, make it happen. Artinya dream, apa? believe, make it happen. Bermimpi itu ada dua. Bukan hanya mimpi saja. Kalau mimpi itu hanya sebatas sampai bangun tidur. Nggak mungkin orang bangun tidur bermimpi kan? Iya, bener. Ya, dream itu ada dua, bermimpi dan punya niat. Believe itu artinya percaya diri kita bahwa mampu kita kerjakan. Nah, setelah itu mampu ini juga, dream juga harus dilihat. Belief ini juga harus dilihat, percaya diri, confident dengan cara mempersiapkan diri. Kalau mau ujian juga harus belajar. Kalau mau ujian bukan mau nyontek, bukan, tapi mempersiapkan diri, belajar dengan orang lain, belajar dengan soal-soal lama, belajar dari pengalaman orang lain. Nah, make it happen, bagaimana mewujudkan itu? Bagaimana mewujudkan itu dengan cara bagaimana kita bekerja keras mewujudkan tersebut. Kalau percaya diri tapi dia nggak melangkah, ya percuma. Makanya ada penyampaian tadi dari Nisa bahwa kita harus bekerja keras, ya. Dan kita harus berpikir moving forward kita. Moving forward itu apa ya? Moving forward itu harus maju terus, harus dinamis. Karena perkembangan zaman di usia 4.0 sekarang, anak-anak generasi sekarang ini generasi teknologi. Saya bersyukur juga mengalami generasi yang pernah generasi listrik saja belum ada. Listrik ada, handphone Nokia waktu itu. Makanya kita bersyukur sekarang nih masa pandemi
PPKM, mau darurat, tapi masih bisa main handphone. Dulu kalau Bener, handphonenya bener. Nokia, coba apa yang bisa dilakukan? Cuma bisa main ular-ularan kan? Main Tetris gitu ya Pak ya. Nah, nggak ada. Kita bersyukur masih bisa silaturahmi virtual dan sebagainya. Pak, PPKM pada zaman tahun 80 atau zaman tahun 90-an. Tahun zaman saya tahun 96 lulus Akpol. Tiba-tiba PPKM darurat. Apa yang bisa dilakukan? Kita teleponnya telepon umum, telepon pakai koin, telepon rumah. Handphonenya waktu itu masih handphone jadul. Nah itu kita bersyukur apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita harus punya inovasi, breakthrough atau kemampuan mengolah diri, berinovasi. Betul ya? Bener-bener. Kalau misalnya ngomongin masalah zaman dulu kalau PPKM, kita sekarang aja yang udah ada HP, laptop, kalau misalnya ketemu orang tinggal Zoom, call, line, WhatsApp gitu kan, udah ngerasa lumutan nih. Apalagi kalau misalnya zaman-zamannya Bapak ini ya kayak aduh, main ular-ularan, main Tetris, nelpon pakai pulsa kan jadi kayak ya kita bersyukur aja lah walaupun ada keadaan kayak gini kita masih bisa bertahan. Nah, ngomongin masalah perkembangan zaman nih Pak. Kalau misalnya perkembangan zaman itu kan Bapak masih mempunyai nilai-nilai yang harus Bapak pegang sehingga Bapak itu masih bisa menjadi diri Bapak sendiri gitu. Kira-kira nilai apa sih yang bisa Bapak selama ini pegang bisa sampai seperti ini gitu? Ya tidak banyak nilai yang bisa saya pegang kecuali hanya nilai kebaikan. Paling baik. Nilai kebaikan ini adalah tanamkan kebaikan pada siapapun karena kita tidak tahu dari siapa kebaikan nanti yang kita terima dari orang lain. Benar. Mungkin saya baik sama orang tidak dibalas kepada saya, tapi bisa dibalas kepada anak saya, bisa dibalas kepada siapapun, atau mungkin keberhasilan serta kemudahan saya saat ini adalah bagian dari sesuatu yang kita tanamkan kebaikan pada orang lain waktu itu. Dan setidaknya kita selalu berharap dari doa orang lain karena Tuhan menyampaikan kita tidak tahu dari mana doa kita yang bisa diterima dari apa yang kita selalu panjatkan. Wah, itu saja. Berarti Bapak menganut treat people like you wanna be treated ya. Jadi memperlakukanlah orang seperti apa yang ingin kita diperlakukan gitu. Iya. Jadi kalau kita dicubit sakit ya jangan mencubit. Nah. Kalau kita disakiti orang jangan menyakiti. Tapi harapan kalau kita dibaikin orang, baikin saja sebatas yang kita mampu, juga jangan berlebih. Iya. Nah, itu. Karena takutnya kalau misalnya kitanya nggak enakan ini, takutnya kan orang juga seenaknya kan sama kita. Jadi ya kita menyesuaikan juga lah gimana orang terhadap kita gitu ya Pak ya? Iya. Mantap. Nah, terus kalau dilihat-lihat nih, sepertinya Bapak ini sangat rutin ya, untuk sangat disiplin gitu untuk masalah badannya. Lihat nih, bandingkan sama saya anaknya sendiri ya sudah sangat berbeda. Saya sengaja pakai baju ini. Biar sombong. Bukan. Biar ada semangat untuk hanya pas ini. Ini baju kebesaran sebenarnya, tapi saya kecilkan. Nah, saya ini penasaran biar nih, Pak. kayak waktu taruna. Biar kayak still gitu ya teman-teman. Ya, teman-teman yang mau masuk taruna dan sebagainya, kalau badannya masih besar ya minimal kalah dengan saya. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat nih, kalau dibandingkan dengan saya nih Pak, saya tuh sangat wow, hebat ngelihat Bapak tuh gimana disiplin makannya, gimana disiplin olahraganya. Saya tuh sebenarnya pengen loh Pak kurus. Pengen sekali, tapi mungkin ya saya masih seperti ini aja. Nah, kira-kira bukan ini juga sudah performanya udah bagus, cuma ditingkatkan. Ya, kurang lah. Maksudnya ya dibandingkan masa Bapak lebih sama daripada anaknya, harusnya kan anaknya lebih baik kan ya. Nah, saya tuh pengen tahu sih Pak, kira-kira apa sih kebiasaan-kebiasaan yang Bapak pegang sehingga Bapak tuh bisa memiliki disiplin yang sangat kuat, bisa sampai seperti ini gitu? Yang pertama adalah keinginan untuk sehat dulu. Sehat itu bukan berarti juga kurus. Sehat juga bukan berarti juga seperti ini. Atau juga gemuk bukan berarti tidak sehat. Nanti marah lagi orang yang gemuk. Bukan body shaming nih guys, ini kan cuma sekedar sehat aja. Sehat, yang penting sehat. Ya, itu bukan berarti berpikir, oh saya gemukin aja yang penting sehat. Tidak. Artinya bahwa ada sebuah aturan-aturan, ada sebuah ukuran, parameter, bahwa kalau kita berat badan kita segini, tinggi badan segini, itu dengan umur kita segini berapa lah. Bagaimana, yang penting punya niat untuk kita sehat, yang pertama. Yang kedua,
Ya tentunya rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Bener tuh, Rajin rajin berolahraga. olahraga. Olahraganya pun jangan olahraga enggak. Rajin itu artinya ada beberapa, bukan olahraga terus tiap pagi olahraga ini olahraga, yang ada justru imun kita tidak bagus dan kita sakit. Lah olahraga yang dicari adalah olahraga yang menyenangkan. Kenapa saya bilang kenapa nggak yang menyehatkan dulu? Karena kalau menyehatkan belum tentu menyenangkan. Nah, yang pertama senang. Bener. Setelah itu baru nanti kita ambil sehatnya di mana. Senang dengan apa? Senang dengan hobi kita. Jangan kita paksakan. Saya nggak bisa basket. Di kampung saya dulu nggak ada basket. Orang-orang sekarang kalau anak basket berarti anak kota dulu. Anak kota. Lah saya senangnya main bola tanpa alas kaki. Lah sekarang masa saya main bola alas kaki lagi kan malu dilihat orang-orang. Iya, Ya, bener. sekarang lagi tren sepeda, ya saya sepeda. Yang kedua lagi tren lari, saya lari. Karena saya tidak mampu lagi untuk bisa belajar main basket atau apalagi yang olahraga yang anak kota. Golf. Golf saya belajar. Wah. Saya bisa, sekarang saya bisa. Cuma saya tidak mau main golf sekarang karena satu, waktunya terlalu lama. Tidak efektif menurut saya. Maaf nih bagi teman-teman yang pegolf ya. Kan ini opini pribadi aja ya. Ya, saya punya alat-alatnya juga. Pernah main golf juga dari pangkat AKP sampai Kapolres. Tapi waktunya terlalu lama. Dan nilai keringatnya itu kurang bercucuran dia. Kalau bekerja itu kurang berkeringat dia. Jadi nilai kalorinya kurang. Nilai tantangannya kurang. Kalau sepeda 2 jam udah lari, 1 jam apalagi udah 10 kilo 1 jam udah pernah saya coba. Nah itu yang bisa kita laksanakan. Terus makan ya, walaupun agak cheating sedikit Sabtu Minggu, Senin Selasa Rabu cheating juga tiap hari, tapi setidaknya cheatingnya dikit. Iya. Jadi bagi anak-anak apalagi yang mau masuk taruna atau yang mau masuk sekolah-sekolah kedinasan, ya kan? Iya. Benar. Bukan berarti anak mahasiswa bukan bisa makan apa saja, tidak. Tapi sekarang makanan kita ini sangat berbahaya. Benar. Karena salah makan sedikit, terus habis itu makanannya tidak dijaga sedikit, imun kita bisa turun. Di keadaan-keadaan seperti ini kan imun kita harus tinggi kan? Apalagi junk food. Ya, junk food. Anak-anak sekarang kalau nggak makan junk food nggak bisa. Dan hampir semua hampir beberapa buah-buahan itu saja yang sehat itu saja kadang-kadang pupuknya juga bukan organik, dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu pinter-pinterlah kita memilih. Justru kalau makanan orang lama yang dulu-dulu sehat, cuma ada singkong, ada tahu, ada tempe. Tapi sekarang coba lihat anak-anak, apa saja yang dimakan sekarang yang instan. Ada makanan Korea yang instan juga ya, makanan dari luar yang instan. Ini sangat tidak baik. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak mungkin gitu ya Pak, 1-2 kali lah. Ya. Sehari. Jangan itu. Kadang-kadang saya minta juga anak saya makan apa, saya minta. Biar tahu makanannya apa. Coba makanan Korea apa aja itu? Makanan yang kemarin yang tteokbokki itu. Ya, apalagi coba saya nggak tahu tuh apa itu. Segala macem. Itu Saya tuh kalau ngelihat story-nya Bapak itu, wih, sepeda berapa puluh kilo, wih, sentul gitu. Iya. Kadang saya baru bangun, udah tiba-tiba udah keringetan gitu kan. Makanya saya insecure gitu melihat saya yang seperti ini, terus melihat Bapak saya yang seperti ini. Saya berangkat, Nisa belum bangun, setelah sholat, saya pulang, Nisa baru bangun. Berarti kan ada sesuatu waktu 1 jam, 2 jam yang orang hanya bisa bermimpi, saya sudah bisa melakukan sesuatu hal. Benar. Dan saya pernah bilang sama anggota saya, ngapain sih Pak Sabilul pagi-pagi jam 5:30 sudah lari dari Tangerang itu ke kantor 8 kilo atau dari rumah ke sepedaan, mungkin waktu itu dikawal ya. Kayak dikawal bukan minta prioritas, tapi diikuti sambil anggota patroli dan sambil saya lihat anggota ngepost. Kalau saya nggak pagi-pagi jalan, anggota itu jangan-jangan sering hilang itu ngepost. Nah, kenapa saya pagi-pagi? Saya bisa ibadah lebih pagi, saya bisa melihat pagi itu lebih pagi. Yang ketiga, saya bisa berpikir lebih pagi. Orang kalau bangun pagi kan menghadapi sesuatu, saya bisa merumuskan dan menghasilkan sesuatu solusi dari pagi. Yang kelima,
saya bisa menyapa masyarakat lebih pagi. Ya kan, menyapa kan ketemu. Yang keenam, kalau Kapolresnya pagi, anggotanya kan nggak mungkin mau siang. Iya, ya kan? benar. Dan yang terakhir, saya bisa mengambil apel lebih pagi dengan anggota. Dan saya bisa lebih bugar dari anggota. Nah, itu, betul kan? Kita tuh jadi istilahnya kita semua orang itu sama-sama punya 24 jam, tapi gimana sih caranya masing-masing dari kita itu memiliki waktu-waktu yang produktif gitu. Kalau misalnya dengar dari Bapak itu tadi kan pagi biar maksudnya harinya lebih panjang gitu kan. Nah, jangan contoh saya, Bapak baru selesai olahraga, saya baru bangun, jangan dicontoh. Nah, contoh Bapak saja. Ya, tapi kita juga harus yang terpenting tidur. Nah, Makanya kalau saya jam 10 sudah tidur, ya memang udah ngantuk. Memang udah ngantuk. karena harinya kan panjang, Pak, itu. Karena olahraga itu keluar hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon bahagia. Hormon bahagia itu yang bisa mengobati bahwa kalau kita menghadapi sesuatu dengan bahagia, itu hasilnya itu juga baik, bagus. Iya, benar. Iya, Harus optimis gitu. ya, dan solutif. Nah, solutif. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin olahraga gini, Bapak tuh baru atau memang ini tuh didikan dari orang tua sejak kecil? Waduh, kalau di kampung dulu nggak pernah ada olahraga, nggak pernah disuruh olahraga, nggak ada. Oh, olahraga nak dulu biar sehat, nggak ada. Karena olahraga saya dulu, saya disuruh ke tambak, ke sawah, terus itu mungkin akhirnya jadi olahraga sebenarnya. Sekarang anak-anak sekarang disuruh ke lumpur, coba nak kamu ke lumpur, waduh, bisa dengan berbagai argumen lah dia nolak. Saya disuruh ke lumpur, disuruh motong rumput, terus ke tambak, waktu itu disuruh. Bayangkan waktu itu untuk mendapatkan uang saja harus kerja, dan itu dikasih. Mau beli apa-apa saya harus berdarah-darah dulu, istilahnya harus minta sampai sekarang ya mungkin bersyukurlah anak-anak ini sebelum minta aja udah ditawari. Nah, itu. Nah, itu akhirnya mungkin itu bagian dari olahraga, akhirnya tangan kita kuat, kaki kita kuat, kita menghadapi sesuatu lebih kuat, dan akhirnya kita tidak sadar bahwa sebenarnya waktu itu adalah olahraga. Kenapa? Kena matahari terik kayak begitu siang. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu setelah lulus Akpol, terus habis itu dinas, membengkak saya. Hampir mencapai berat badan 87. Kalau boleh tahu sekarang Bapak ini beratnya berapa? 72. Wah, nggak jauh dari saya. Waktu saya masuk Akpol itu 70-an. 70-an. Nah, sekarang seperti kayak masuk Akpol pull up masih 10. Kalau saya paksakan bisa 15. Karena kan saya nggak mungkin tes Akpol lagi kan. Saya udah sekolah Sespim, saya udah pernah Kapolres. Nah, itu. Jadi masih bisa. Tapi kalau lari juga nggak boleh cepet-cepet juga karena umur kepala 4. Udah kepala 4 aja masih terlihat bugar gini ya, teman-teman, bisa dicontoh nih. Jangan contoh saya, contoh Bapaknya aja. Nah, mendengar cerita-cerita Bapak ini, saya mendengar banyak banget struggle-struggle yang pernah Bapak hadapi gitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya sebesar apa sih peran orang tua dalam menjalani hidup kita itu untuk mencapai mimpi kita gitu. Nggak jadi penting. Ini yang perlu saya sampaikan. Orang tua adalah kompas bagi kita. Nah, ya, orang tua kompas. Kalau kita dalam sebuah perjalanan, kita tanpa ada kompas, kita tanpa arah, ya. Ini belum keluarga ya, hanya orang tua dulu sentangannya. Kompas. Betapa pentingnya orang tua untuk memberikan sebuah support, untuk memberikan sebuah dorongan, untuk memberikan sebuah tuntunan, yang terakhir untuk memberikan sebuah doa. Itu yang paling terpenting orang tua. Bagaimana doa-doa orang tua itu menjadi semangat bagi kita. Makanya saya tidak pernah luput. Setiap saya pulang, saya selalu minta doa pada orang tua. Dan sebaliknya sekarang apabila orang tua, apalagi orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya di waktu yang bersamaan,
sebaliknya kita yang mendoakan pada orang tua. Tapi ingatlah pada saat kita bekerja, tanpa doa orang tua, kita tidak akan mampu untuk bisa mendapat sesuatu yang maksimal, apalagi yang berkah. Oleh karena itu saya berpesan terhadap generasi-generasi muda saat ini yang apalagi orang tuanya masih ada, segera berbaiklah dengan orang tua, segera minta berkahnya orang tua, kasih tahu orang tua di saat, bukan hanya pada saat susah saja, tapi pada saat hal-hal yang menyenangkan, keberhasilan tuh. Keren. Nah, kalau misalnya Bapak secara pribadi nih, untuk anak-anak kira-kira ada pesan-pesan lain nggak sih selain itu? Untuk anak-anak siapa ini? Untuk anak-anak saya, terus habis itu mungkin teman-teman saya. Oh, jadi gini. Yang kedua adalah setelah orang tua, kita punya keluarga. Yang paling penting adalah keluarga. Istri, anak-anak, itu paling terpenting. Ada sebuah kekuatan lelaki itu bukan terletak pada besarnya lengan. Wah, itu. Tapi bagaimana besarnya tanggung jawab pada orang tua. Itu yang paling terpenting. Besarnya pada keluarga. Percuma dong kita kekar badannya kuat, tapi tidak mampu untuk bisa menjaga keluarga. Benar. Yang kedua adalah bagaimana kita ini menjadi doa istri, doa anak-anak untuk menjadikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya kan, karena ini juga menjadi contoh bagi anak-anak, bagi ini orang tua, figur orang tua itu figur. Figur seorang ayah itu paling terpenting. Karena anak-anak pasti akan melihat sebagai sukses. Oleh karena itu anak-anak harus berpikir ini. Generasi penerus harus berpikir harus lebih dari bapaknya. Karena kalau orang tua bisa, harusnya anaknya juga bisa lebih dari itu ya. Yang susah itu yang sudah jadi bintang 4, Kapolri, anaknya ya, mau jadi apa, tapi setidaknya harus lebih baik. Dan orang tua harus menanamkan, saya harus menanamkan kepada anak-anak saya harus lebih baik dari saya. Benar. Nah itu, yang paling terpenting itu. Dan anak-anak harus berpikir saya harus lebih baik daripada orang tua saya. Ya, kalaupun tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi polisi, tidak menjadi polwan kayak Nisa ini, tapi bisa di tempat yang lain. Ya, harus bercita-cita. Sekarang di ilmu komunikasi umpamanya harus mempelajari hubungan internasional, tiba-tiba pengen jadi menteri luar negeri. Minimal jadi menteri luar negeri. Amin. Nah, menteri luar negeri. Nah, oleh karena itu untuk mencapai ke sana itu, mimpi yang ke sana itu believe tadi dan make it happen untuk mewujudkan itu. Itu yang paling terpenting. Wah, sejauh ini saya mendengar kata-kata yang belum pernah Bapak saya sendiri bicarakan kepada saya. Ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa loh, teman-teman bisa dengar langsung. Saya aja 17 tahun jadi anaknya Bapak, baru dengar sekarang ini kayak wah gitu kan. Nah, saya merasa cerah gitu. Langsung merasa cerah masa depan saya. Dan saya juga bisa mengeksplor karena ini juga baik bukan hanya untuk Nisa, tapi baik juga, mudah-mudahan baik juga bermanfaat bagi orang lain. Dan yang paling terpenting saya juga bisa menyampaikan kebaikan ini untuk bisa diterima dan bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam sebuah filosofi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Wah, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan kalau orang itu tidak bermanfaat bagi. Jangan dilihat bahwa contoh, mohon maaf nih, tukang sampah. Tukang sampah itu kalau coba hari ini dia mogok tiba-tiba semua. Mogok se-Jakarta ini. Ayo, coba. Apa yang bisa terjadi? Maka sampah menumpuk, menjadi penyakit di tengah pandemi seperti ini. Coba bayangkan contoh, tiba-tiba guru hari ini tuh mogok semua, tidak mau ngajar. Yang paling ini juga fatal lagi, coba sekarang tiba-tiba polisi se-Indonesia ini mogok, tidak mau melayani masyarakat, tutup pintu kantornya, coba. Nah, ini coba kalau sekarang seorang dokter nakes tiba-tiba mogok semua, tidak mau, betapa makanya sampai saya prihatin ada nakes kemarin dipukul. Wah, karena suatu situasi pandemi ini dipukuli dan direbutlah
apa itu jenazah yang COVID, katanya bohong bukan COVID, ini sangat berbahaya sekali. Kalau ngomongin masalah kayak gitu mah nggak bakal kelar teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Nah, coba artinya bahwa apa namanya, hubungan antar manusia, hubungan ini nih sangat saling memerlukan dan punya mutualisme semua. Jangan menganggap kita lebih tinggi, jangan menganggap kita lebih bermanfaat. Itulah yang saya bilang bahwa sebaik-baik manusia itu minimal bermanfaat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Benar. Betul nggak? Mantap, saya setuju. Nah, kita sekarang udah ada di penghujung acara nih. Sebelumnya saya mau terima kasih. Ternyata setelah berbincang-bincang ini sangat hebat karena sebelumnya saya tidak pernah berbincang-bincang ini dengan Bapak saya sendiri. Nah, saya mau terima kasih kepada Bapak atas waktu yang diberikan. Terima kasih Nisa dan terima kasih semua teman-teman Nisa, para pemirsa. Belum. Ya? Nah, terima kasih juga teman-teman Cinta buat udah nonton sampai akhir di sini, karena selain Bapak saya sendiri akan ada banyak banget tokoh-tokoh yang akan saya undang. Nah, buat ngedukung langsung aja klik like, komen, dan subscribe. Dadah, terima kasih. Terima kasih.